Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, saudara-saudara sekalian, pada pagi ini nah kita sekarang ke masalah akhlak. Sekarang kita akan menyampaikan al-ya'su wal qunut, putus asa dan kecewa. Kecewa dan putus asa. Putus asa adalah suasana kondisi kejiwaan seseorang mendekati bunuh diri. Ya, itu namanya frustasi. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ketika manusia menghadapi hidup yang tidak nyaman, pertama yang dihadapi adalah stres. Stres, ada tekanan gitu kan, stres. Terus kalau meningkat tidak terselesaikan, meningkat menjadi depresi. Depresi itu ditandai nggak enak makan, nggak enak minum. Ada tujuan yang tidak tercapai. Kalau depresi tidak ditangani, tidak bisa ditemukan jalan keluar, meningkat menjadi frustasi. Nah, frustasi itu keadaan jiwa seseorang sudah merasa hidup tidak ada gunanya. Jadi menjelang bunuh diri. Itu namanya frustasi. Lah, buat apalah begini salah, begitu salah. Angguran saya bunuh diri. Nah, itu. Ya, bagaimana Islam mengajarkan kondisi seperti ini, ya? Maknal qunut. Jadi kalau kunut, yang doa kunut itu bukan kunut ini pakai ta, kunut. Kunut. Kalau itu kunut pakai ta. Ta dan ta beda. Kunut ta. Kalau ini kan pakai qalqalah, kunut ta. Kalau diberhentiin, kalau itu kunut ada hamesnya. Qala Syaukani al-qunut al-iyas minar rahmah. Yang namanya kunut, bukan kunut subuh ya, bukan ya. Adalah putus asa dari rahmat. Itu pengertiannya. Terus dalil-dalil larangan berputus asa. Allah menyampaikan dalam surat Al-Hijr ayat surat ke-15 ayat 55-56. Qalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu, mereka berkata, basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Kami memberitahu kamu dengan kebenaran, janganlah kamu menjadi orang-orang yang putus asa, frustasi. Ya, kisah-kisahnya banyak. Contohnya istri Nabi Ibrahim, usianya sudah senja, katanya sudah sampai mendekati 100 tahun katanya. Siti Sarah ya, Sarah istri pertamanya nggak punya anak. Nabi Ibrahim sendiri sudah 100 atau 100 lebih. Maka satu saat istrinya itulah yang menyuruh agar beliau beristri lagi, karena kemungkinan punya anaknya sudah ya menopause, sudah baki kalau bahasa Betawinya, sudah putus haid. Tidak mungkin, maka dia beristri lagi dengan Siti Hajar. Ketika sudah punya anak Ismail, lalu datang malaikat memberitahu
beliau akan punya anak dari Siti Sarah. Nah, Siti Sarah itu tadi sudah tidak mengeluarkan darah haid, sehingga dia mengatakan in imra'atun aqim, istriku itu adalah mandul, mana mungkin bisa. Nah, lalu Allah menyatakan inna dzalika yasir, masalah begitu mudah. Ya, ketika disampaikan berita bakal punya anak, Siti Sarah itu sinis, senyum sinis. Wah, macam-macam yang ngeledek ini mah. Udah tua begini bukan punya anak, mana mungkin. Tapi malaikat meyakinkan masalah-masalah yang dianggap sulit oleh manusia bagi Allah mudah. Begitu terjadilah. Ternyata beliau hamil dan punya anak Ishak. Nah, ini ayatnya. Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Siapa yang putus asa dari rahmat Tuhannya, ya, tidak ada orang yang putus asa illa dhallun, kecuali orang yang sesat. Nah, ajaran-ajaran yang mengarah kepada jangan putus asa ini diamalkan baik dengan umat Islam. Diamalkan dengan baik oleh umat Islam, sehingga kita jarang dapati orang Islam itu bunuh diri meskipun utangnya banyak. Ya anu aja, kata orang Jawa, membeling aja, mukanya membeling aja, ketemu di jalan, dasar utang nggak bayar, tenang aja udah. Bahkan kadang-kadang orang wawuan, kadang-kadang nggak kenal, utang mau banyak, lewat-lewat aja. Kadang-kadang malah tindakannya tidak mencerminkan orang yang nggak punya. Beli lagi, belanja lagi, utang nggak bayar. Dilihat oleh tetangganya yang punya utang. Waduh, orang itu payah itu. Ya, sampai dimaki-maki orang kalau kondisinya punya utang tidak bisa bayar. Kalau orangnya jujur kan malunya bukan main kan. Tapi kita jarang dapati dalam dunia Islam orang yang bunuh diri, ya, karena kecewa terhadap hidup. Tapi kalau di negara-negara maju banyak. Contohnya Anda lihat di di Amerika kan, Michael Jackson ya, lagi tenar bunuh diri, katanya overdosis. Ada lagi orang lagi ngumpul, lagi acara apa tuh, ditembakin dari gedung lantai berapa itu. Ya, ketika orang memuncak kecintaannya, kemudian orang yang dicinta itu tidak membalas, dia sakit hati, dibunuh sama dia. Makanya banyak ini superstar, ya, ketika anunya tuh penggilanya, ya, tidak dijawab dengan baik, dia malah balik tangan, diam aja, dia bunuh. Saking cintanya. Jadi cinta tidak terbalas, dukun bertindak. Kalau dalam bahasa kita. Begitu kita saksikan. Bahkan di Jepang juga banyak yang menyelesaikan dengan bunuh diri. Kalau dulu untuk membela kebenaran namanya harakiri ya. Berani bunuh diri. Saking banyaknya peminat bunuh diri, pemerintah Jepang itu menentukan jadwal bunuh diri, lokasi beserta tempatnya, waktunya. Biasanya mereka banyak yang menyukai menabrakkan diri ke kereta. Ya, di stasiun besar itu dikasih tempat dan diberi jadwal. Jadi kereta apa tuh melintas, di sampingnya ada sediain ambulan. Banyak yang begitu. Peminatnya banyak, karena dia nggak bisa diselesaikan, dia bunuh diri. Di Indonesia juga pernah ada yang punya tenun kain famatek ya, itu jatuh menjatuhkan diri ya, dari lantai berapa itu, mati, menjatuhkan diri, bunuh diri, utangnya banyak. Ya, itu di dunia barat kita saksikan, termasuk Korea Selatan yang kita lihat tuh, dramanya suka kita tonton, itu tidak sedikit. Dan masyarakat Indonesia kemarin sempat kecewa, dia ditampil di mana ya? Di Malaysia ya.
Ada yang ngomong nggak selevel katanya antara dia dan pengagumnya kan. Dia dan pengagumnya nggak selevel, lalu langsung diblokir. Waduh, sampai perdana presidennya komentar, waduh jadi rugi nih industri hiburan gara-gara itu diblokir. Udah kita pada benci. Terus ada superstar lagi yang diundang di Indonesia, dia ngomong negara apa ini? Dia bilang negara nggak jelas ini yang ngundang saya. Dia nggak mau, langsung kita blokir sama. Nah ini orang kalau sudah ada di tingkat tinggi dia lupa siapa pengagumnya, ya. Siapa pengagumnya? Ini kebanyakan orang ngerti nih. Bapak lihat tuh, toko-toko emas kenapa hari Jumat libur tuh? Tahu nggak sebabnya? Sekarang ada tambahan lagi, habis tarawih dia tutup. Tahu sebabnya? Kalau terjadi kriminal, nggak ada yang nolongin. Tolong orangnya pada tarawih. Jumat juga sama, pada nggak ada. Itu gara-gara begitu. Jadi mereka menimba pengalaman dari toko emas yang dirampok di hari Jumat. Si penjahatnya milih hari sepi, kan Jumat pada sholat. Jadi aksinya di hari Jumat. Maka mereka menimba pengalaman. Jumat sekarang diliburin bukan karena menghormati orang Islam, bukan. Wah, Jumat hormat kita ini, bukan. Ini juga sama, tarawih dia tutup. Biasanya kan pas lagi perpegan ini harusnya dia buka kan, orang jualan emas, tapi dia tarawih tutup karena waktu tarawih sepi, nggak ada yang nulungin nanti kalau terjadi sesuatu. Itu tujuannya. Ya, jadi ayatnya itu fala takum minal qanitin. Jangan putus asa, sebab kalau kita punya hutang, rasionya nih. Kita punya hutang lalu kita bunuh diri, kan hutang itu nggak lunas. Tidak selesai, bahkan dalam ajaran Islam, hutang itu adalah salah satu penyebab terhambatnya kita masuk surga. Bahkan itu dialami oleh yang syahid, ya, orang yang syahid itu terlambat masuk surga gara-gara menyelesaikan utang. Jadi hutangnya terlambat, nggak dibayar, ditahan dulu, selesaikan dulu urusannya. Jadi menjelang masuk surga itu ada karantina namanya. Sehingga di surat Az-Zumar mendekati akhir, ketika bicara tentang umat Islam, fa idza ja'uha, tidak mengatakan futihat abwabuha, tapi wa futihat wa abwabuha. Tuh. Ya, ada wa-nya. Fa idza ja'uha, tuh ya. Bukan futihat abwabuha tapi wa futihat abwabuha. Ini menurut grammar tidak cocok. Seharusnya tidak ada wa-nya. Tapi kepada orang kafir tidak ada wa-nya, futihat abwabuha. Nah, ketika orang-orang kafir digiring, digelandang ke neraka, maka dibuka pintu neraka. Tapi kepada umat Islam, mereka digiring ke surga dan dibuka pintu surga, tidak langsung. Jadi menjelang masuk surga ada karantina, yaitu finishing. Kalau dalam pekerjaan itu namanya finishing. Jadi menjelang masuk surga, ada komplain nggak terhadap keputusan tadi, nimbang, hisab, mizan? Anda ada komplain nggak menjelang masuk surga itu? Kenapa begitu? Karena Allah ingin nanti penduduk surga itu betul-betul bersih. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Kami cabut segala unek-unek yang masih ada di dada orang-orang yang masuk surga. Jadi jangan sampai nanti masuk surga masih ada godok, masih ada ngebatin itu. Lah ora salah teh, rasane wong kan mah ora pati bagus ya. Bengennya itu
masih dia jahat dulunya, kok kenapa bisa masuk surga ya? Takut masih ada begitu. Maka sebelum masuk surga itu dibuka pintu pengaduan. Tuh nanti terdapat ada orang tertentu yang masih menyimpan dalam hati. Katanya Allah Maha Tahu. Dulu rasanya saya pernah melakukan sesuatu, kok lolos itu? Nggak ditanya. Ini nih. Dia berkata dalam hatinya, sampai di sini saya udah masuk surga ini, tapi nggak diperiksa saya. Dia ingat masa lalu. Nggak taunya menjelang masuk surga itu digiring ke ruang tertentu, ya, menyepi, tidak diramai orang. Lalu Allah ungkap apa yang dia kerjakan dulu, yang ternyata tidak dicatat oleh malaikat. Ada perbuatan yang tidak dicatat oleh malaikat, mungkin perbuatan hati, termasuk ikhlas. Orang ikhlas dengan tidak ikhlas dicatat oleh malaikat sama, karena malaikat itu mencatat lahiriahnya. Tapi ikhlas itu mendapat nilai tersendiri di sisi Allah. Saking beningnya seseorang melakukan suatu perbuatan, hanya Allah yang tahu. Aku tahu kamu dulu melakukan ini. Memang lahiriahnya baik, tapi kamu menyimpan ria dulu itu. Waduh, konangan kata bahasanya. Waduh, ketahuan. Saya pikir nggak ketahuan. Benar kalau begitu, Allah Maha Tahu. Tahukah kamu kenapa aku tidak beritahu pada banyak orang? Tidak ya Tuhan, tidak ya Robbi. Kenapa? Karena dulu kamu suka menyimpan aib orang. Kamu suka menutup aib orang. Hari ini aku tutup. Bahkan kamu tidak dibenarkan cerita setelah di sini. Setelah keluar dari ruangan ini, lupakan bahwa kamu pernah melakukan begini. Aku tahu tapi kamu nggak tahu, jangan ceritain. Nanti kelak kalau kamu masuk surga pun jangan cerita-cerita, sudahlah, tutup. Tuh, marilah kita jalani lembaran baru, lembaran yang penuh dengan kenikmatan di surga. Begitu. Jadi wa naza'na ma fi sudurim min ghilin ikhwanan. Kami cabut segala unek-unek yang ada di dalam hati. Tuh, begitu masuk surga kita bersih. Sudah penuh dengan kegembiraan. Sabar ya. Mudah-mudahan kita bertemu di sana. Maka ini detik-detik terakhir Anda masih bisa istighfar. Ini kita mau meninggalkan Ramadan. Semoga kita diberi takdir bisa berjumpa lagi ya. Kita menyimpan banyak kenangan dari awal sampai akhir. Tapi akhirnya berakhir juga ya kan. Jadi nggak kerasa umur itu. Saya sering mengatakan dalam bahasa guyon ya. Hidup itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Orang yang di sana nggak ingat Allah tuh sedap-sedap saja kan. Nanti suatu saat kena cek gitu, sakit ngegelempang langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nggak pernah tahu itu. Nah kalau kita diingetin ada remnya, ingat. Nah mudah-mudahan nanti berpisah dengan cara baik. Ya begitu juga kita meninggalkan Ramadan dengan cara baik. Mungkin saja sejak awal sampai akhir Ramadan kita mengotori, yang Anda sendiri yang tahulah. Nah kita masih ada sisa waktu, kita istighfar. Semoga ya kekurangan-kekurangan kita di Ramadan ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan afuwunnya. Diampuni, nggak dicatat-catat lagi, dibusek, catatannya hilang. Seperti kawaladin, seperti bayi yang baru lahir. Waladatu ummu. Kemudian dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat 36 Allah mengatakan wa idza adzaqnan nasa rahmatan farihu biha. Manusia itu punya kebiasaan kalau diberi kesenangan dia bangga sampai lupa diri. Jadi dalam surat 57 Allah mengingatkan kenapa kita perlu iman kepada takdir. Di sana ada kata-kata begini.
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi bahkan terhadap dirimu kecuali sudah dicatat sebelumnya. Untuk apa semua itu Allah berlakukan? Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak putus asa. Ya, kamu jatuh ketika menghadapi kegagalan. Ketika gagal kita jatuh, kan berarti down tuh. Ya, kemudian wala tafrahu bima atakum. Sebaliknya kamu juga jangan melayang-layang ketika kamu diberi sukses. Jadi kalau kita lagi gagal, jangan jatuh terbanting sehingga kan down. Ya, begitu sukses jangan melanting ke atas sampai lupa diri. Kita diminta stabil. Menghadapi dunia itu biasa saja. Ketika kita mendapat nikmat, ingat Anda sekarang di atas, sebentar lagi ke bawah. Ketika di bawah, ingat sebentar lagi ke atas. Hidup begitu tuh, fluktuatif. Fluktuasi kita terus saja. Biasanya sih aturannya semakin berumur semakin nyaman kita tuh. Seharusnya begitu, semakin nyaman semakin menyaman, menikmati kenikmatan hidup yang sudah kita kumpulkan dari muda, dari kecil sampai muda kita kumpulin. Nah, sudah sepertiga akhir kita nikmati. Mestinya begitu. Ya, kita boleh berpayah-payah mulai dari menikah, sibuk, punya anak, merawat anak, yang mencret, yang nangis, yang muntah, anak-anak tuh. Daftar sekolah, rebutan, cari utang sana, cari utang sini untuk memenuhi kekurangan, terus saja sampai bertengkar suami istri. Akhirnya anak-anak yang dulu cerewet itu besar dan keluar dari rumah tangga, dari rumah kita, mereka membentuk rumah tangga sendiri. Kita pun tenang. Ya, kita ngumpulin, tidak keluar lagi. Apa yang kita kumpulin tidak ngumpul, jadi itu banyak. Nah, kita nikmati. Setelah kita nikmati suruh pulang. Nggak enaknya begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah diberi umur standar sih mending. Tapi yang belum ini. Ya, jadi kalau Anda sudah menginjak usia standar berarti bonus. Hargailah itu. Ya, seberapapun hidup kita harus hargai. Berarti itu kesempatan untuk menambah pahala. Nanti di perjalanan kita lebih jauh lagi. Di sana tidak ada Google Maps, tidak ada senter, tidak ada obor, gelap. Apa yang bisa menyinari kita? Tubuh yang kita basuh dengan air wudhu, itu yang akan menyinari kita. Ya, tubuh yang kita sudah basuh dengan air wudhu kelak akan bersinar. Kalau Anda sering berwudhu, sinarnya terang. Tapi kalau jarang berwudhu gara-gara jarang sholat, berarti lowbat, ketap-ketip, waduh, kayak 5 watt. Nah itu, kita diingatkan jauh-jauh hari ya, sebab hidup itu begitu. Kita jalani nggak kerasa, ini rasanya baru kemarin kita puasa, tahu-tahu udah mau habis. Hidup ya begitu, tahu-tahu udah begini. Tahu-tahu dipanggil. Pulang. Kalau dipanggil kan belum siap semuanya. Kan datang malaikat itu nggak pernah memberitahu, datang aja. Kan ada ayat tuh, wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu di mana dia diambil nyawanya. Ya, konon ketika malaikat pencabut nyawa itu ada di suatu tempat, kita yang disuruh ke situ. Dia sudah nunggu di sana. Ketika dia jadwalnya di sana, kita yang nyamperin dia. Tuh.
Yang kemarin tuh katanya yang meninggal tabrak itu, katanya dia menulis caption begini, dia kan suka medsos kan, aku titipkan semuanya kepadamu ya Robbi, nulisnya begitu katanya. Kok bisa tepat ya, makanya jangan sembarangan tuh. Aku titipkan semuanya kepadamu ya Robbi. Jadi seakan-akan itu kata-kata pamit. Caranya mah bisa di luar dugaan ya, di luar dugaan. Nah, kita harus siap. Kita bukan nabi. Kalau nabi nego dulu. Malaikat maut datang kepada nabi dengan kepada kita berbeda. Kalau kepada nabi nego dulu. Ngapain ke sini? Udah waktunya ini, udah jadwal. Yang bener tanggung ini. Bisa nego. Mau ada perpanjangan atau gimana? Saya mau ajukan dulu ke sana. Kalau mau ada perpanjangan, Nabi bisa. Tapi kalau kita nggak bisa, waduh harus berangkat ini. Cuma Allah karena pengasih dan penyayang, kadang-kadang kita diberi tanda. Sakit dulu, ya. Nanti menjelang kematian justru sehat. Nggak lama. Waktu COVID tuh saya pernah dengan teman saya kirim WA, bagaimana Pak kabarnya? Saya ke sana juga nggak bisa nengok kan? Iya Pak, percuma. Saya ada di ruangan isolasi. Terus gimana kondisinya? Udah enak kan? Saya juga nggak mau lama-lama Pak. Udah tuh dia ngomong begitu. Ya nggak lama-lama, memang malam terus cabut. Nggak lama. Padahal itu beberapa jam sebelumnya WA, saya nggak lama-lama Pak, di sini nggak lama-lama saya, nggak lama. Setelah kakak saya lagi begitu, dia dirawat, terus dia minta saya nggak mau mati di rumah sakit, kata dia gitu. Jadi karena itu wasiat dia dipindahin ke rumah. Udah di rumah nggak mati-mati. Ini cerita benar nih. Jadi saya ngomong, saya panggilnya kan Koko, katanya pengen nggak mau mati di rumah sakit, mau di rumah. Ini udah di rumah. Kita yang nunggu kan kesel gitu ya. Si para medis itu, si bidannya juga, yang bagian sana apa tuh, bukan bidan ya, perawat ya, juga kesel dia. Wah, dianu kan lama banget gitu kan. Saya bilang begitu aja. Saya yakin kalau ngomong dia dengar. Katanya nggak mau mati di rumah sakit, mau mati di rumah. Kapan ini sudah di rumah? Sudah nanti kalau datang makhluk yang asing menurut kamu, itu dia malaikat maut. Saya bilang begitu ke dia. Itu namanya malaikat maut. Sudah, tunduk pada dia. Tetap yakin apa yang diputuskan Allah itu adalah benar. Jangan dihalang-halangi. Ikhlaslah. Ikhlaskan tubuhmu. Nggak lama meninggal. Anaknya nggak percaya. Wah, belum, papa belum. Sudah, panggil perawat. Ya benar, sudah. Itu satu bukti ya. Jadi kita berkomunikasi. Sekarang ingat baik-baik, ini adalah takdir Tuhanmu dan Tuhanku, nggak bisa dihalangi. Ini adalah takdir. Berbaik sangkalah pada dia, ucapkan la ilaha illallah. Kalau kamu nggak bisa ngomong, ucapkan dalam hatimu la ilaha illallah. Ya itu nggak lama les. Jadi begitu takdir. Itu akan terjadi pada setiap kita dengan cara-cara yang berbeda. Siap-siap. Kita lanjutkan. Manusia punya watak, kalau diberi senang dia lupa diri. Jadi manusia itu seharusnya kalau diberi senang dia syukur.
Kalau lagi nggak senang, sabar. Seharusnya begitu. Tapi ternyata orang yang diberi nggak nyaman bersabar, jumlahnya lebih banyak daripada yang diberi kenyamanan bersyukur. Kebanyakan tidak bersyukur. Itulah yang pernah menjadi keyakinan Qarun. Qarun ini kan dari segala hal bagus, ya. Cuma dia takdirnya miskin. Di zaman Nabi Musa, sehingga dia mendekat kepada Nabi Musa, minta agar didoakan menjadi kaya. Nabi Musa memberi nasihat, kamu dalam keadaan miskin bersyukur itu lebih baik daripada kaya tidak bersyukur. Tapi Qarun menjawab, kalau lagi miskin aja bersyukur, apalagi kaya, katanya. Aku bisa menyumbang pada orang, aku bisa menolong orang, dan sebagai alasannya. Benar. Wong saya lagi miskin aja taat pada Allah bersyukur, apalagi kasih kaya. Kesempatannya berarti makin banyak. Ditakdirkan oleh Allah kaya. Ya, begitu kaya, orang memberi nasihat padanya, la tafrah, jangan sombong wahai Qarun. Innahu la yuhibbul farihin. Allah tidak menyukai orang yang angkuh. Qarun menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku peroleh adalah usahaku. Dia mengatakan semua ini tidak ada kaitan dengan agama, tidak ada kaitan dengan Allah. Aku. Nah, itu egonya timbul. Maka apa akhir dari Qarun? Fa khasafna bihi wa bidhil ard. Kami benamkan Qarun bersama hartanya. Malah dilihat dari akhirnya, akhir hidupnya itu lebih baik Fir'aun. Ya, karena Fir'aun itu akhir hayatnya itu istilahnya husnul khatimah. Tobat cuma nggak diterima. Itu aja. Tapi dari sisi Fir'aun bagus, cuma Allah nggak nerima. Allah yang nggak mau nerima, karena Allah punya hak ya, nerima apa enggak. Sementara Qarun su'ul khatimah, lupa pada Allah. Padahal dulunya berangkatnya bagus. Qarun itu menjadi orang yang taat. Ya, disebutkan di sana, inna Qaruna min qaumi Musa. Tidak disebut kaum kalau bukan pengikut yang setia. Qarun adalah bagian dari kaumnya Musa. Beliau sangat indah menyanyikan membaca Taurat, sehingga disebut Al-Munawwar, orang yang bercahaya, tapi berakhir dengan begitu. Maka kita hati-hati. Kalau kemudian Allah membuat kita kurang nyaman, boleh jadi kita terpilih menjadi orang yang supaya ingat Allah. Sebab kita punya kebiasaan begitu, dikasih nyaman nggak ingat. Tapi dikasih nggak nyaman, setengah ingat. Ya lumayan. Ya kan? Kita begitu. Mudah-mudahan ya. Nah, kita harus tetap husnudzan. Kemudian wa idza tusibhum sayyi'atun, dan apabila menimpa manusia sayyi'at yang enggak nyaman, idza bima qaddamat aydihim, padahal gara-gara apa yang dilakukan oleh tangannya, padahal penyebabnya dia sendiri. Dia bisa rugi, dia bisa gagal, itu dia sendiri. Idza hum yaqnatun, tiba-tiba dia putus asa. Manusia punya sifat begitu. Kalau dikasih senang, lupa diri. Tapi kalau dikasih susah, putus asa. Yang benar gimana? Harus stabil. Ya, kita kalau dikasih senang biasa saja, ingat bahwa kesenangan itu sifatnya sementara. Semua adalah titipan. Harus begitu. Itulah dalam bahasa lugasnya, hidup ini ngeri-ngeri sedap. Jangan merasa kita tenang. Ya, jangan merasa tenang dengan berbagai pergolakan. Seperti sekarang Amerika dengan adidayanya sekarang udah resah karena harga-harga mulai naik di sana itu. Ya, karena sumber ini minyak kan mereka sangat bergantung pada minyak bumi ini. Semua energi kan dari minyak bumi. Walaupun sudah ada listrik tapi belum bisa menyeluruh. Tuh. Mulai naik sekarang tuh.
harga-harga. Ditambah hubungan dengan Iran belum selesai, dia udah sesumbar mau nyaplok Kuba katanya. Kan Kuba jadi siap-siap siaga lagi kan? Waduh, kita mau dijadikan sasaran. Sekarang dia mau giliran Kuba katanya. Ini belum selesai udah Kuba lagi. Selanjutnya adalah materi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti besok libur ya. Takhruju unuqun minan nar yaumal qiyamah laha ainani tubsiran wa udhunani tasma' wa lisanun yantiq yaqulu inni wukiltu bi thalathah bi kulli jabbarin anid. Keluar leher-leher dari neraka. Ya, neraka keluar leher-leher tuh, ngampul-ngampul gitu. Terapung leher, kelihatan lehernya. Ya, pada nimbul gitu ya. Ya maksudnya orang kalau disiksa kan waduh begitu kan. Ngejerit-jerit. Nah, kelihatan tuh leher-leher. Laha ainani, ada matanya, melihat. Matanya nggak picek, matanya ngelihat, nggak buta. Wa udhunani tasma'an, serta telinganya masih utuh, mendengar. Wa lisanun yantiq, serta lidahnya bicara. Ya mungkin waduan, tolong begitu di mana-mana. Ya apa yang kita bisa dengar di neraka ya begitu kali. Waduh, bahasa begitu. Yaqulu inni wukiltu bi thalathah. Lalu dia berkata, aku mewakili 3 bikuli jabbarin anid. Pertama, orang yang otoriter. Tuh, katanya yang begitu itu, yang terlihat kepalanya itu, lehernya. Wa bikuli man da'a ma'allah ilan akhar. Ya, jadi yang ngampul-ngampul itu tadi tuh, gitu-gitu ya. Apa bahasa kita? Ngampul-ngampul itu apa? Kayak ikan keluar tuh, gitu. Nah, adalah orang yang otoriter pertama, susah diomongi. Yang kedua, orang yang berdoa ya kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Nah, itu kita yang menjadi jebakan trap saat ziarah. Hati-hati ziarah ya. Kalau kita salah tidak benar cara ziarah, nanti masuk ke syirik. Ya kan? Alih-alih kita dapat pahala, nanti ke syirik. Mulut kita ini jangan sampai, ya Allah, ampunilah dosa penghuni kubur ini. Itu yang benar. Allah mau, pokoknya doa itulah, doa salat jenazah. Allah maghfirlahu warhamu. Jangan sampai, Mbah, tolong sih lagi nih pasar sepi. Wah, gimana ini urusannya? Itu kalau keluar kata-kata gitu kita sudah musyrik. Medianya biasanya ziarah. Iya, tawasul itu yang menjebak kita untuk musyrik. Nggak kerasa kita ngomong begitu. Saya pernah penasaran, jangan main tuduh gitu kan. Orang ziarah dijadikan sasaran musyrik-musyrik. Saya mendekat mereka, saya dengerin kuping begitu. Iya benar memang ngomong, Mbah, gimana ini Mbah? Ya Allah, rezeki tolong sih. Itu ke Mbah, itu ke penghuni kubur. Pantes. Berarti apa yang dikatakan orang itu benar. Saya nggak mau percaya sama orang lain, main tuduh gitu kan. Jadi bahwa ziarah itu menjadi momen sering kalau salah kita menjadi musyrik. Jadi yang benar adalah kita mendoakan penghuni kubur. Jangan kita minta. Jangan kita minta kepada yang dikubur. Mintanya kepada Allah agar penghuni kubur diampuni. Bukan kita minta ke dia. Sudah nggak bisa diminta itu. Jangankan orang biasa kepada Nabi pun musyrik. Ya Rasulullah, tolong saya, ini lagi banyak utang. Nggak boleh itu. Yang benar kita kepada Allah, ya Allah, ampunilah. Berikanlah rahmat kepada nabiku yang sudah berjasa padaku. Itu yang benar. Ya, ada doa-doanya lah. Ada yang ringkas, ada tambahan begitu ya. Kita tidak boleh. Itu yang menjadi musyrik. Hati-hati ya. Kemudian
Satu yang tadi itu ya, yang sombong, yang otoriter, kemudian orang yang berdoa kepada selain Allah, wabil musawirin, dan musawar. Musawar ini pematung. Pematung. Saya pernah datang ke Borobudur. Borobudur itu kan nama kecamatan, saudara. Kecamatan Borobudur. Hampir semua penduduk kecamatan Borobudur itu pematung. Ya soal mereka pematung itu bukan tugas saya untuk melarang, itu kan negara. Tapi mereka muslim gitu loh. Mereka ini muslim. Yang bikin patung ya mereka. Ya cobek sih nggak masalah, Pak. Iya, tapi dibikin patung. Dijualin. Nah itu. Ini kalau dalam Islam nggak boleh, sebab itu akan memantik kita mengkeramatkan tuh, ya, patung-patung itu. Tentang gambar itu diperselisihkan. Pertama, hasil foto disepakati tidak ada masalah, karena foto itu bukan dibuat tapi jepret. Tapi kalau tulisan tangan ini dipersoalkan, timbul apa enggak? Timbul yang bisa dipegang, ya itu yang lebih kepada haram. Apalagi patung kan, menyendiri kan. Kalau ini di dalam gambar tapi dia ya itu yang lebih mendekat pada haram. Tapi kalau lukisan saja, tergantung yang dilukis. Lukisan kan nggak timbul rata, itu terjadi perbedaan. Contohnya di kamus kan lukisan tuh, suka ada lukisan gambar-gambar tertentu. Ya tergantung tujuannya apa. Kalau terutama yang dijadikan objeknya itu adalah makhluk hidup. Ya, kalau bunga, tanaman nggak ada masalah, benda mati, gedung-gedung itu. Ini yang persoalan makhluk hidup. Nah, ketika masuk ke makhluk hidup, lengkap lagi dari kepala sampai kaki. Kalau cuma kepalanya doang nggak soal katanya, karena dia nggak mungkin hidup tanpa kaki. Nanti di akhirat orang yang melakukannya, pembuatnya itu dituntut untuk menghidupkan. Orang Arab pernah salah fatwa karena dia terlalu hati-hati. Jadi askarnya kalau ada orang motok tuh, oh no, haram. Nah, belakangan dia sendiri motok. Itu kan dimuat malah di medsos. Lama-lama dia Jadi antara yang berilmu dengan eksekutornya ini berbeda. Haram dia nggak ngerti hukum dia, karena askar ya. Tapi dia udah bagus menjalankan itu. Nah, ketika dia beri penerangan, oh ya dia ngerti. Lama-lama dia ngerti. Oh, yang masalah begitu nggak masalah. Jadi sekarang orang begini nggak masalah. Yang penting jangan mengganggu kan. Ka'bah dipoto, direkam. Kalau dulu nggak boleh. Haram. Nanti kamu jawabannya akan diminta untuk menghidupkan. Bukan begitu kali maksudnya. Lanjut. Tu'radul fitanu ala qulub kal hasir udan. Fitnah akan masuk ke dalam hati ya seperti tikar yang dimasuki oleh anyaman. Tikar kan terdiri dari anyaman. Tikar tuh. Fa ayu qalbin asyrabaha nukitat fi nuqtatun. Jadi hati itu jernih seperti cermin. Begitu seseorang melakukan dosa, maka cermin itu ada nodanya. Ya. Kalau dosa yang dilakukan makin banyak, maka cermin itu gelap. Seperti kita melihat cermin yang kotor, banyak nodanya. Ya. Dalam Quran disebut bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hatinya menjadi ternoda karena apa yang mereka lakukan. Karena cermin ini menjadi barometer salah atau benar. Ketika dosa sudah banyak dilakukan, dia gelap, nggak bisa buat ngaca lagi, sehingga wajah kita yang cakep jadi jelek gara-gara cerminnya itu banyak bintik-bintiknya. Maksudnya begitu. Jadi hati yang sudah terlalu banyak berbuat nista sudah tidak bisa lagi melihat yang jernih. Ya, artinya gitu. Pada diri manusia kalau sudah ada emosi itu apa? Suka atau tidak suka.
Jadi kalau sudah masuk ke dalam diri Anda sentimen, ya sentimen, melihat orang benar itu, kalau dari orang yang kita nggak suka, serba salah dia. Sebaliknya, kalau kita suka sama orang, biar salah juga dibenerin. Maksud saya jangan begitu. Nah itu, jadi ini cermin hati kita, jangan sampai terkotori oleh perbuatan kita. Ya, sepanjang kita bisa lihat orang itu benar, tapi bukan seguru seilmu, tetap Anda harus tetap benar, harus tetap menganggap benar. Demikianlah. Masih ada waktu tersiksa di akhir bulan Ramadan. Marilah kita merenung kesalahan-kesalahan kita yang kita sudah buat selama ini. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan pahala kita, memudahkan hidup kita, memberkahi hidup kita, semua keluarga kita, anak-anak kita, dan mereka juga diampuni seperti kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.